minggu lalu, yaitu tentang senyawa turunan alkana. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum kita mendiskusikan tentang senyawa turunan alkana, kita akan bahas dulu tentang gugus fungsi. Perhatikan dua senyawa karbon berikut ini. Ini senyawa yang pertama, ini senyawa yang kedua. Kira-kira menurut kalian, apa persamaan dan perbedaan dari kedua senyawa itu? Persamaannya, yang pertama, kedua senyawa ini tersusun atas dua atom karbon. Dua atom karbon. Apalagi? Kedua senyawa ini terdiri dari 6 atom hidrogen. Ini juga 6 atom hidrogen. Apalagi? Kedua senyawa ini ikatannya semuanya tunggal. Itu persamaannya. Perbedaannya sudah tampak di sini. Senyawa yang pertama, ini atom C-nya mengikat atom H. Semuanya mengikat atom H. Tapi pada senyawa kedua, atom C yang sebelah kanan atau atom C yang kedua ini, salah satunya adalah mengikat gugus OH. Dengan adanya gugus OH ini akan menimbulkan perbedaan sifat-sifatnya. Baik perbedaan sifat fisik maupun sifat kimianya. Apa perbedaannya? Yang pertama, pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius, senyawa pertama ini wujudnya berbentuk gas. Sementara senyawa kedua, pada suhu kamar atau pada suhu 25 derajat Celcius, ini wujudnya cair. Senyawa pertama, titik didihnya memiliki titik didih negatif 89 derajat Celcius. Ini pada suhu kamar, ya. Sementara senyawa kedua, titik didihnya adalah 89 derajat Celcius. Nah, dengan perbedaan adanya gugus OH ini, kedua senyawa ini yang semula merupakan suatu alkana, ini jadi berbeda sifat-sifatnya. Gugus OH inilah yang dinamakan dengan gugus fungsi. Jadi, kalau demikian, apa yang dimaksud dengan gugus fungsi? Gugus fungsi adalah atom atau gugus atom yang dapat membedakan sifat-sifat baik fisik maupun kimia suatu senyawa karbon dengan senyawa karbon lainnya. Nah, gugus fungsi ini juga sering disebut sebagai pusat reaktivitas dari senyawa karbon. Apa maksudnya? Maksud dari pernyataan ini bahwa kalau senyawa ini direaksikan dengan senyawa lain, ini senyawa yang kedua ini, maka yang bereaksi itu adalah bagian dari gugus fungsinya. Ya, jadi ini kalau bisa direaksikan dengan senyawa lain misalkan, nanti yang bereaksi itu adalah bagian OH-nya, bukan bagian C yang ini atau bukan bagian H yang ini. Bisa dipahami ya? Jadi itu yang dimaksud dengan gugus fungsi. Itu atom atau gugus atom yang dapat membedakan sifat-sifat baik itu fisik atau kimia dari suatu senyawa karbon. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh beberapa gugus fungsi yang akan kita pelajari ini ada 7. Yang pertama ini ada haloalkana. Haloalkana ini rumus umumnya adalah Rx. Ya, ini Rx, di mana gugus fungsinya adalah X min. Ya, X-nya ini merupakan unsur golongan 7A atau unsur halogen. Ya. Contohnya ini CH3Cl. Namanya klorometana. Gugus fungsi yang kedua itu adalah alkohol. Alkohol ini rumus umumnya adalah ROH. Ya. Gugus fungsinya ini adalah OH. Ya. Contohnya CH3OH. Namanya metanol. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah ether. Ether itu rumus strukturnya adalah R aksen, ya. Atau gugus fungsinya adalah O, ini kayak gini, ya. Contoh senyawanya adalah CH3OCH3. Ini namanya dimetil ether atau metoksimetana. Yang keempat adalah aldehid. Aldehid ini rumus strukturnya adalah RCOH. Gugus fungsinya ini adalah
COH. Contoh senyawanya adalah CH3COH. Ini dinamakan dengan etanal atau asetaldehid. Mulai dari aldehid ini, gugus fungsi ini, CO ini sering dinamakan dengan gugus karbonil. Jadi gugus karbonil mulai muncul pada aldehid, kemudian lanjut ke berikutnya keton, asam karboksilat, dan ester. Semuanya mengandung gugus karbonil, gitu ya. Yang berikutnya ini ada keton. Keton ini rumus strukturnya RCOR aksen atau gugus fungsinya COR aksen. Yang tadi semula H dirubah menjadi R aksen. Ya. Contohnya ini CH3COCH3. Ini namanya propanon. Gitu. Yang keenam, ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu rumus umumnya RCOOH. Atau gugus fungsinya ini adalah COOH. Contohnya CH3COOH. Namanya ini asam etanoat atau sering kita sebut asam asetat. Atau dalam kehidupan sehari-hari disebut asam cuka. Dan yang terakhir, ini adalah gugus fungsi dari ester atau sering disebut juga alkil, alkanoat. Rumus strukturnya RCOOR aksen, jadi H ini diganti sama R aksen. Gugus fungsinya itu adalah COOR aksen. Contohnya CH3COOCH3. Namanya ini metil metanoat. Ya. Untuk nama senyawa nanti kita bahas pada saat kita membahas gugus fungsi satu per satu. Ini hanya menunjukkan contoh-contohnya saja dulu, biar kalian tahu, ya. Di gugus fungsi di sini yang akan kita pelajari kurang lebih ada 7. Ada haloalkana, ada alkohol, ada eter, ada aldehid, kemudian keton, asam karboksilat, dan ester. Baik. Nah, tentu saja nanti dalam pembahasan, nanti Bapak tidak akan langsung dibahas semuanya, karena tidak akan cukup waktunya, atau memerlukan waktu yang cukup lama. Pertemuan kali ini paling tidak kita membahas 2 buah gugus fungsi, yaitu haloalkana dan alkohol. Baik, kita mulai dengan senyawa turunan alkana yang pertama. Yang pertama itu adalah haloalkana. Haloalkana ini merupakan kependekan dari nama halogen dan alkana. Ya. Jadi haloalkana ini merupakan senyawa turunan alkana yang salah satu atom H-nya diganti oleh unsur halogen. Boleh 1 atau lebih begitu. Jadi ini batasannya. Haloalkana itu merupakan senyawa turunan alkana yang salah satu atau beberapa atom H-nya diganti oleh atom unsur halogen. Apa saja itu? Ada F, ada Cl, ada Br, dan ada I. Ini contoh-contohnya ya. Nah, ini unsur-unsurnya, maaf, ini unsur-unsur halogennya. Nah, contohnya ini. Ini semula ini CH4, salah satu atom H-nya diganti oleh unsur halogen. Dalam hal ini ganti sama Cl, ya. Kan nanti semula namanya metana, maka berubah menjadi CH3Cl. Ini rumusnya, namanya ini ada 2. Ini nama trivialnya, nama umumnya namanya metil klorida, atau juga sering dinamakan dengan namanya klorometana. Gitu. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua ini misalkan ada CH3CH2Cl. Juga sama, di sini salah satu atom H-nya diganti oleh unsur halogen. Unsur halogen yang kita ambil adalah Cl sini. Namanya, rumusnya ini jadi C2H5Cl. C-nya 2 ini dari etana menjadi etil klorida. Atau juga boleh dinamakan dengan kloroetana. Ya. Boleh menggunakan nama yang alkil
halida, boleh juga yang menggunakan halida alkil begitu. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau ada senyawa semacam ini, kira-kira namanya apa? Nah, cara penamaan senyawa seperti ini sama seperti kemarin caranya. Yaitu apa? Tentukan dulu rantai utamanya atau rantai induknya, itu rantai yang paling panjang dan mengandung unsur halogennya. Mana yang paling panjang? Sini berarti ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ini rantai utamanya. Ini rantai utamanya. Sini. Setelah itu kita beri nomor. Nomornya kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4. Oh, berarti kalau begitu ini bebas. Boleh dari bawah ke atas, kemudian ke kiri. Boleh juga dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Kita ambil saja dari kiri saja. 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Ya. Nah. Kemarin kalau atom C-nya ada 4, itu dinamakan dengan butana, ya begitu ya. Nah, karena di sini ada Cl di nomor 3 dan di nomor 2, maka ini Cl ini dianggap saja seperti cabang. Jadi namanya 2,3 ada 2 diberi awalan di kloro. Ini rantai utamanya ada 4, butana. Jadi namanya ini 2,3 di klorobutana. Jelas ya? Ini cara penamaannya. Jadi cara penamaannya sama dengan yang kemarin, tata caranya seperti pada penamaan senyawa alkana. Baik. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Nah, senyawa turunan alkana, haloalkana ini dibuat dengan 2 cara. Bisa dibuat dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah reaksi substitusi alkana oleh halogen. Contoh, kan ini CH4Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Ya, ini metana direaksikan dengan gas klorin menghasilkan kloroetana ditambah asam klorida. Begitu ya. Nah, kalau mekanismenya seperti ini. CH3 ini H-nya Bapak geser sedikit biar kelihatan ya. Ditambah Cl2-nya Bapak tulis jadi Cl strip Cl. Ini karena ini pasangan elektron, C dengan H ini lebih elektronegatif C, maka si pasangan elektron ini lebih ketarik ke C ke sini. Nih. Sehingga dengan demikian atom C ini relatif negatif. Yang ini relatif negatif. Yang Cl ini dua-duanya memiliki keelektronegatifannya yang sama. Tapi sekali-kali pasangan elektron ini kadang ke kanan, kadang ke kiri. Anggap saja ini suatu saat ini ditarik sama Cl yang sebelah kanan. Ini boleh yang kiri, boleh yang kanan ya. Kalau yang ini karena ini keelektronegatifannya sama. Maka di sini Cl yang ini relatif negatif. Kalau ini relatif negatif, berarti ini relatif positif. Nah, ini relatif positif ya yang Cl ini. Yang ini juga sama, H ini relatif positif. Jadi awan elektronnya lebih ketarik sama C yang ini. Nah, pada kondisi tertentu, kalau ini terlalu negatif, ini pasangan elektron ini ditarik oleh C. Sehingga ikatan ini nanti akan putus. Ikatan ini putus, ikatan ini pun jadi putus. Nanti yang Cl ini akan masuk ke sini. Itu ya. Kemudian yang H nanti akan bergabung dengan yang Cl yang ini. Nih, dengan H seperti ini. Sehingga hasilnya nanti akan menjadi H3C, H ini diganti oleh Cl yang ini. Jadi Cl ditambah dengan H ini bergabung dengan Cl yang sebelah kanan. Jadi HCl. Ini hasilnya. Seperti yang dituliskan pada persamaan reaksi di atas. Ya. Ini mekanismenya seperti ini. Yang kedua, cara membuat haloalkana itu bisa dilakukan dengan reaksi
adisi alkena oleh halogen. Contoh. Nih contohnya. Ini adalah suatu alkena. Di sini ada ikatan rangkapnya. C-nya 2. C-nya 2 berarti ini etena. Direaksikan dengan gas bromin atau Br2. Bapak tulis jadi Br strip Br begitu. Kasusnya seperti tadi. Ini ikatan rangkapnya nanti akan putus satu. Salah satunya nanti ini misalkan ini si atom ini ketarik ke sini. Ini ketarik ke sini yang pasangan elektron yang atas. Sehingga di sini ini C ini relatif negatif. Begitu ya. Kalau yang ini relatif negatif, tentu saja yang ini relatif positif ya, yang ini relatif positif gitu. Br juga sama, yang Br ini taruh saja ini ketarik, elektronnya itu ketarik sama Br yang sebelah kiri. Maka yang ini relatif negatif, yang ini relatif negatif. Yang ini relatif positif ya, ini tau itu ya gambarnya itu nih. Ini relatif positif yang ini. Nanti yang negatif akan mengadisi atau mengisi menuju kepada atom C yang relatif positif. Sini. Ya. Yang positif nanti akan menuju ke sini. Nih. Sehingga nanti si ikatan rangkap ini akan putus satu, terbentuklah senyawa seperti ini. CH2Br, CH2Br. Ikatannya semula ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Itu merupakan ciri khas dari reaksi adisi. Apa kira-kira namanya? Nih, reaksi etena dengan gas bromin, hasilnya seperti ini. Ini rantai utamanya. Nah, ini gampang ya. Ini rantai utamanya ada 2, berarti itu etena, turunan dari etena. Nah, ini kasih nomor boleh dari kiri kanan, boleh kanan ke kiri. Nah, ini di kiri kanan 1, 2. Berarti di nomor 1 dan di nomor 2 ada 2 buah Br. Ya. Maka ini namanya 1,2. Kalau 2 itu diberi awalan di. Di Br itu brom. Kasih akhiran O. Jadi 1,2 dibromo etana. Maaf ya. Jadi ini rumusnya namanya. 1,2 dibromo etana. Ini nama dari senyawa yang dihasilkan. Baik. Saya kira cukup kalau untuk halo alkana, tidak banyak yang dibahas. Ini hanya penamaan sama cara pembuatannya. Penamaannya sama ya, seperti alkana, turunan alkana yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas bagi kalian nanti ini dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikirim baik melalui WhatsApp maupun melalui Google Classroom. Ini tugas pertama. Ini reaksi-reaksi tentang pembuatan halo alkana.